Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono Parduwono, yang mewakili Bapak Menteri Kesehatan. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, FKKMK UGM, Profesor Dr. Ova Emilia. Juga para pembicara, Pak Tihadi, kemudian Pak Front, Pak Untung, dan juga Pak Kuncoro, dan juga banyak yang lainnya yang tidak bisa satu persatu. Juga untuk para peserta Forum Nasional kedua ini, kami ucapkan selamat datang di seminar ini. Tema Forum Nasional kedua, Filantropi Kesehatan, itu memang terkait dengan COVID, yaitu pendanaan kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan di mana peran filantropi. Kalau kita melihat flashback ke tahun lalu ya, di awal pandemi COVID-19, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, kekurangan APD. Nah, kita bisa melihat pengaruh filantropi, cepat bergerak. Kemudian juga setahun kemudian, di bulan Juli ketika kita mengalami krisis oksigen, itu filantropi besar, filantropi kecil, semua juga bergerak untuk memberikan semacam sumbangan supaya oksigen itu bisa tersedia dengan baik pada saat puncak lonjakan COVID-19. Di samping itu, kita juga bisa melihat bahwa di masa COVID ini banyak sekali gerakan masyarakat ya yang sangat berjuang dan memberikan untuk sesamanya. Termasuk yang saya kagumi adalah gerakan Sonjo ya, Sambatan Yogyakarta yang dipimpin Pak Rimawan, teman saya. Itu sejak awal sampai sekarang terus aktif memberikan bantuan, dukungan, ya, tidak hanya material juga moral juga, sampai melatih, menyusun atau membangun isoman-isoman yang baik di berbagai daerah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang semangat filantropi itu memang sangat banyak di masa pandemi COVID-19. Dan ini memang cermin dari bangsa kita yang memang, tanda kutip ya, itu terkenal sebagai bangsa yang suka memberi. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi itu memang kita tahu bahwa pendanaan pemerintah itu sering terlambat ya atau susah cepat dimobilisasi. Sehingga untuk mengisi gap ini memang peran dari filantropi itu sangat penting. Dan juga tentunya tidak hanya filling the gap tapi juga menambah apa yang kita sebut sebagai dukungan dana, karena kalau semua ditangani pemerintah, itu juga pemerintah punya keterbatasan. Oke. Kemudian yang menarik dari filantropi ini, kita juga berharap bahwa di masa-masa tenang itu gerakan filantropi juga terus berkembang. Jadi jangan sampai filantropi hanya hangat atau semangat di masa pandemik, tapi setelah itu tidak begitu istilahnya bersemangat atau bergerak. Untuk itulah kami di UGM, di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK, sejak 5 tahun yang lalu dengan dukungan dari Tahir Foundation, kita mengawali dengan sebuah riset yang cukup besar untuk memetakan filantropi di Indonesia. Dan peta ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya ya masa bencana, tapi di masa tenang pun juga ada gerakan filantropi. Memang kesimpulannya itu gerakan filantropi masih belum istilahnya itu terkelola dengan baik. Nah, untuk itulah kami mencoba untuk membawa filantropi itu, membawa masuk ya. Filantropi itu jadi bagian dari topik yang ada di perguruan tinggi untuk diteliti dan juga dikembangkan. Nah, dengan penelitian dan pengembangan, harapannya yang pertama adalah bahwa manajemen filantropi itu menjadi lebih baik, kemudian
kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendanaan kesehatan itu makin terbuka untuk apa yang kita sebut gerakan filantropi. Dan tentunya yang sangat penting juga untuk bagaimana memahami motivasi dari para filantropis di Indonesia untuk mengembangkan atau memberikan sumbangan bagi sesamanya yang membutuhkan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai gerakan untuk membawa filantropi menjadi topik akademik. Dan Forum Nasional kedua ini adalah salah satu kegiatan kita yang didukung juga oleh kelompok filantropi kesehatan dan juga disupport oleh filantropi Indonesia. Oke. Nah, untuk itulah mari kita lihat secara detail ya. Mari kita coba cermati apa yang ada di kegiatan 2 hari ini dan juga kegiatan setelah ini. Oke, hari pertama 24 Agustus kalau kita cermati ya memang ini pembukaan dan nanti ada semacam apa yang kita sebut tinjauan umum filantropi kesehatan di era JKN. Dan di sini peranan sektor filantropi dalam penanganan COVID-19 itu akan dibahas oleh Bapak Wamen. Kemudian implementasi filantropi kesehatan dalam kinerja organisasi itu oleh Insinyur DHD Sabtoadi, Ketua Badan Pengurus Yayasan Tahia. Kemudian keterlibatan filantropi dalam program pendanaan masyarakat peduli JKN ini oleh Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, ya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan dibahas oleh Dr. Untung Suseno, pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama, dan juga Dr. Kuncoro Adi Puryanto. Nah, ini kita bisa melihat secara singkat. Kemudian sesi kedua hari ini adalah penelitian empirik filantropi kesehatan di masa pandemik dengan berbagai peneliti, yaitu Pak Fauzi, Bu Niluh, Bu Biladona, dan Pak Gede Yulian. Dan ini banyak membahas mengenai situasi filantropi di masa bencana. Kemudian besok hari kedua, kita akan membahas mengenai implementasi. Nah ini, dan di sini akan ada banyak praktisi dan juga pejabat pemerintah ya yang akan membahas ya. Dengan narasumber Pak Hamid Abidin SSMC, beliau adalah Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia. Kemudian juga Bapak Nur Effendi dari Rumah Sakit. Kemudian Pak Rimawan Pradiptyo, SE, MSc, PhD dari Sambatan Jogja atau Sonjo tadi ya. Dan Pak Muhammad Syahril SPP, seorang dokter yang menjadi Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Juga ada Pak Maliki Ahmad, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas. Jadi kita melihat bahwa para praktisi filantropi ini dan juga pejabat di Bappenas itu sudah banyak yang ingin bahwa filantropi itu menjadi bagian dari pengembangan masyarakat dan juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Kemudian di sesi kedua besok kita akan membahas mengenai filantropi kesehatan dalam lingkup nasional dan global dengan narasumber Pak Yudi Maeda-Data dari FKKMK UGM, Wakil Dekan. Kemudian Bu Yani, Dr. Kalsum Komaryani, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI dari P2JK. Kemudian Pak Andi Sakuni yang sangat terlibat dalam manajemen filantropi di masa pandemi COVID-19. Dan juga Pak Imran Agus Nurali, SPKO, Direktur Promkes. Nah, jadi ini komposisi para pembicara di Forum Nasional 2 hari ini. Dan nanti Forum Nasional akan diikuti oleh diskusi untuk 47 free paper tadi ya, cukup banyak, yang akan coba membahas berbagai aspek dalam filantropi kesehatan, dan ini bukti bahwa filantropi sudah menjadi semacam topik akademik yang dibahas dalam suatu forum nasional. Oke, akhir kata saya sebagai penanggung jawab acara ini mengucapkan terima kasih pada para sponsor kegiatan, yaitu dari IPNG, kemudian HP Plus, USAID, dan juga Dr. Share yang telah memberikan support untuk berlangsungnya Forum Nasional kedua Filantropi Kesehatan Indonesia. Juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada semua pembicara dan kepada semua peserta dan juga panitia yang memeriahkan atau membuat Fornas kedua ini menjadi dinamis.
Untuk itu, sekali lagi selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi